Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Profesor Dr. Insinyur Hermawan Yudawi Sastra M.Eng, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Toto Hardianto, DEA. Terima kasih Bu Mindri. Yang terhormat Ketua Forum Guru Besar ITB, Rektor ITB, dan para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Hermawan Yudawi Sastra sebagai Dekan FTB akan menyampaikan kurikulum vitae dari Profesor Toto Hardianto. Profesor Toto lahir di Blora tanggal 7 Juni 1960 dan saat ini berafiliasi pada kelompok keahlian ilmu dan rekayasa termal di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Nama istri Profesor Toto, Ibu Diah Kuswandari SH, dan memiliki 2 orang anak, Ronita Dia Andarani STMT dan Ardian Yudo Dewanto STMBA. Riwayat pendidikan Profesor Toto Hardianto dimulai pada saat beliau lulus sebagai Sarjana Teknik Mesin ITB Bandung tahun 1984, kemudian lulus sebagai Magister Teknik Mesin 1988 dan Doktor Teknik Mesin 1992 di École Centrale de Lyon, Perancis. Dan pada tahun 2020 Profesor Toto memperoleh program profesi insinyur di ITB Bandung. Riwayat kerja Profesor Toto Hardianto dimulai dari tahun 1986 sampai saat ini sebagai dosen FTMD ITB dan sangat aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan di ITB ataupun di FTMD sebagai tim ad hoc dan menjabat sebagai Ketua Lab Termodinamika PRI ITB pada tahun 2003 sampai 2019. Kemudian menjabat pada tahun 2018 sampai 2019 sebagai Ketua Tim Kurikulum Magister FTMD ITB. Pada tahun 2018 sampai 2020 menjadi Ketua Program Studi S3 Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, dan Ilmu Teknik Material FTMD ITB. Pada tahun 2023 sampai 2025 menjadi Ketua PIU Renovasi Gedung PAU ITB, dan pada tahun 2022 sampai 2025 menjadi Ketua Tim Zona Integritas FTMD ITB. Dalam kegiatan penelitian, Profesor Toto memiliki bidang penelitian dasar, fenomena aliran 2 fasa, analisa termohidrolika dan perpindahan panasnya, serta konsep pembakaran bahan bakar padat. Dan dalam penelitian pendalaman kepakaran, pengembangan motor Stirling, pemuliaan batu bakar peringkat rendah menjadi peringkat tinggi, dan konversi gambut dan biomasa menjadi bahan bakar padat unggul. Dalam penelitian hilir, Profesor Toto mengembangkan pengering jagung bergerak atau mobile corn dryer yang beberapa waktu lalu diminati oleh Menko Pangan. Dan dalam kegiatan penelitian ini, Profesor Toto Hardianto menerima hibah penelitian dari lebih 10 instansi. Dalam hal publikasi, sampai saat ini Profesor Toto Hardianto telah mempublikasikan 102 makalah ilmiah dalam bentuk jurnal atau proceeding internasional maupun nasional, dan telah memiliki 3 paten yang granted, 2 paten berkaitan dengan bahan bakar padat, dan 1 paten adalah metode dan alat sampling partikel debu berdasarkan diameter dan waktu. Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2025, Profesor Toto telah meluluskan 40 mahasiswa program sarjana,
16 mahasiswa program magister, dan 4 mahasiswa program doktor. Dalam pengabdian kepada masyarakat, Profesor Toto sangat berkontribusi dalam kegiatan penegakan hukum, menangani kasus-kasus penanganan pengadaan barang dan jasa, dan menerima tugas dari KPK, Kejari, serta Kejaksaan. Dalam hal beberapa kasus yang ditangani adalah pemadam kebakaran, simulator SIM se-Indonesia, busway paket 1 dan 2 Provinsi DKI, kuai kontainer crane PT Pelindo, mesin pengering gabah, dan pipanisasi aftur dari TBB Empas Makassar ke DBPU Hasanuddin. Beliau menerima penghargaan, beberapa penghargaan adalah Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Tanda Kehormatan 25 tahun dan 35 tahun Lencana Pengabdian Institut Teknologi Bandung. Penghargaan 103 inovasi paling prospektif tahun 2011 dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk karya inovasi dalam bidang energi. Beliau juga menerima penghargaan ITB bidang penelitian karya inovasi tahun 2023 dari Rektor ITB. Selain itu, beliau juga menerima Best Paper Award. Ada 1, 2, 3, 4, 6 Best Paper Award dari berbagai konferensi di lokal ataupun internasional. Terakhir, hobi Profesor Toto adalah jalan kaki dari rumah ke kampus, bahkan bisa bolak-balik setahu saya, yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Selain sehat, alasannya bisa irit bensin, tapi yang kelihatannya sangat penting, bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan saat macet berat, yang bisa terlihat dari foto yang ditampilkan di arah Pak Toto berjalan pulang. Sekian dari saya kembalikan kepada Ketua Forum Guru Besar ITB. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Toto Hardianto DEA untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, Bapak Rektor ITB, Bapak Tata Cipta Dirgantara, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas, sekolah atau yang mewakili, dan Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Izinkan saya melakukan orasi ilmiah dengan judul Pengembangan Bahan Bakar Padat Alternatif untuk Mendukung Pemenuhan Energi Berkelanjutan di Indonesia sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian jabatan Guru Besar ITB. Dengan outline pendahuluan, dilanjutkan dengan peta jalan pengembangan bahan bakar alternatif, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model sistem pengelolaan energi nasional, pengembangan teknologi peningkatan kualitas batu bara, pengembangan teknologi konversi gambut menjadi bahan bakar padat setara batu bara, dan pengembangan teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar padat setara batu bara. Kemudian kami juga mengembangkan pengembangan pengering jagung bergerak yang merupakan penelitian hilir, dan dilanjutkan penutup, pustaka, dan ucapan terima kasih. Kebutuhan energi untuk kehidupan selama ini dilayani oleh bahan bakar fosil, di mana sudah lebih dari 100 tahun mapan dan nyaman, tetapi akan habis cadangannya dan berdampak lingkungan. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian bahan bakar atau energi alternatif yang menjamin kehidupan berkelanjutan. Pasokan energi primer Indonesia menurut Outlook Energi Indonesia 2023 ditujukan pada
kurva berikut, di mana ada dua skenario, yaitu skenario himne, yaitu skenario business as usual, dan skenario Mars, yaitu skenario bila Indonesia ingin mencapai negara maju di tahun 2045 dan net zero emission tahun 2060. Perkiraan di tahun 2033 ditunjukkan oleh gambar berikut, dan porsi pasokan energi primer fosil, terutama batu bara, masih diharapkan mencapai di atas 40%, sedangkan energi yang non fosil, yaitu energi terbarukan dan energi baru, dari sisi bioenergi dan biofuel diharapkan di atas 60%. Maka ini sesuai dengan penelitian kami bahwa dua sumber energi yang menjadi topik dalam penelitian kami adalah batu bara dan biomasa. Kemudian informasi dari emisi CO2 per sektor, maka sektor pembangkit listrik adalah utama, kemudian transportasi dan industri. Oleh karena itu, penelitian kami batu bara maupun biomasa akan mendukung sektor pembangkit listrik. Peta jalan pengembangan bahan bakar alternatif dalam rangka pemenuhan energi yang berkelanjutan. Dimulai dengan National Energy Demand, yaitu mapping kebutuhan energi dan modeling model pengelolaan energi nasional. Kemudian raw material yang kami teliti, dan kemudian proses penelitiannya, yaitu pretreatment, drying, torrefaction, hydrothermal, pyrolysis, dan gasification. Kemudian hasil dari upgrading, dan kemudian proses lanjut maupun pemakaian lanjut. Batu bara sendiri di prosesnya adalah seperti pada panah biru, kemudian gambut, limbah biomasa, dan municipal solid waste melalui proses torrefaksi ditunjukkan melalui panah merah. Kemudian bisa juga melalui panah hijau, melalui hidrotermal, torrefaksi, dan menjadi bahan bakar padat. Kemudian selanjutnya di panah kuning itu adalah proses pirolisis menjadi bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, dan kemudian juga kemungkinan gasifikasi melalui panah biru. Ya. Selanjutnya kita bahas pengembangan model sistem pengelolaan energi nasional untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi yang berkelanjutan, serta kesepakatan Paris berbasis dinamika sistem. Dasar pedomannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, memberi arah pengelolaan energi nasional jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian energi, ketahanan energi, pembangunan nasional berkelanjutan. Ya. Sistem pengelolaan energi itu terdiri dari permintaan dari sektor-sektor pengguna energi dan penyediaan energi dari sumber daya energi, transformasi maupun transmisi. Ada aliran informasi kebutuhan energi dari permintaan ke penyediaan, dan ada aliran energi dari sebaliknya. Perumusan permintaan energi yaitu merupakan penjumlahan dari permintaan energi di tiap-tiap sektor, sedangkan penyediaan energi dirumuskan sebagai permintaan energi ditambah import, dikurangi ekspor, ditambah kehilangan energi karena efisiensi dan rugi-rugi. Maka pemodelan sistem pengelolaan energi yang kami bentuk itu melalui tujuan, yaitu ketahanan energi, kemandirian energi, dan pembangunan berkelanjutan, dan kami lengkapi dengan kesepakatan Paris yang diratifikasi oleh Indonesia tahun 2016. Di referensi, maka model ini banyak digunakan oleh pihak-pihak pemerintah maupun pemerintah, tetapi belum memasukkan kesepakatan Paris. Maka kami mengembangkan model pengembangan sistem pengelolaan energi yang modelnya seperti gambar di bawah ini. Kemudian ini harus menjaga 3 pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan supaya tidak terdegradasi. Maka itulah pemodelan kami dengan milestone ekonomi PDB per kapita memenuhi target tahun 2045, kemudian milestone lingkungan emisi CO2 memenuhi target 2050, dan milestone sosial adalah lapangan kerja sektor energi diharapkan meningkat. Ya. Ada 2 makalah ilmiah yang sudah terbit, dan ini merupakan disertasi dari Pak Erik Gutrindo yang menyelesaikan S3 di bawah bimbingan kami, dibantu oleh Dr. Panji Prabisuda dan Dr. Retno Gumilang Dewi. Selanjutnya kita bahas treatment
batubara muda, yaitu pengembangan teknologi peningkatan kualitas batubara atau coal upgrading teknologi disingkat CUT, dan penggunaan pabrik percobaannya, pembangunan pabrik percobaannya atau pilot plant. Ini merupakan kolaborasi ITB dengan PT Pama Persada Nusantara. Ya. Sumber daya batubara Indonesia, cadangan terbukti adalah 35 miliar ton dari total 99 miliar ton. 70% dari cadangan tersebut adalah low rank coal, sehingga perlu di upgrading, ya. Yaitu ditingkatkan kualitasnya dengan mengurangi kandungan air sehingga nilai kalorinya naik dan mengkompaksi menjadi briket. Ini berdasarkan paten Profesor Adisuwono almarhum yang merupakan bapak dan mentor kami, dan ini adalah metode CUT. Ya. Penjelasan singkat metode CUT. Kalau ini adalah butir batu bara, di mana ini kandungan air di permukaan pori-pori makro dan pori mikro. Batu bara juga mengandung juga tar atau hidrokarbon rantai panjang yang merupakan anhigroskopik. Ya. Maka diadakan pengeringan dengan uap super panas supaya ada pengeringan tetapi tidak jadi pembakaran, dan dilanjutkan dengan coating supaya tidak menyerap air lagi melalui briquetting roll. Ya. Ini adalah prosesnya, di mana tar berfungsi sebagai coating di butir dan binding di antar butir. Ya. Kami telah membangun pabrik percobaan, ya, 7 ton per jam dengan skema seperti gambar di sini, di mana waktu itu dia dibuat di Kalimantan Selatan, di Kota Rantau, dengan layout plan seperti pada gambar berikutnya. Dan ini bagian pengeringnya menggunakan metode fluidized bed. Ya. Ini adalah ketiga reaktornya. Kemudian ini adalah mesin briket batu bara, dan ini adalah radial stacker di Colliard. Ya. Nah, ini adalah hasil dari pembriketan batu bara, di mana batu bara kualitas rendah dan ditandai dengan moisture content 34% menjadi 1%. Kemudian nilai kalorinya naik dari 4.300 kilokalori per kilogram menjadi 6.700 kilokalori per kilogram. Ya. Maka rencana selanjutnya bisa dikembangkan menjadi komersial plant 150 ton per jam melalui 3 tray masing-masing 50 ton per jam, dan ini cukup untuk memasok PLTU 100 MW. Lebih dari 20 publikasi ilmiah berkaitan dengan program ini terbit dalam kurun waktu 6 tahun, dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ari Adisuwono almarhum yang telah mendidik kami tentang the real engineering. Selanjutnya kita akan bahas konversi gambut menjadi bahan bakar padat, yaitu pengembangan teknologi konversi gambut menjadi bahan bakar padat setara batu bara melalui proses torefaksi. Ya. Gambut bahan bakar organik berasal dari kayu yang sifatnya masih mirip dengan biomasa. Ya. Karbon dalam gambut berupa senyawa kompleks berupa lignin, selulose, hemiselulose, dan zat kontaminan lain. Sifat gambut tentu saja kandungan airnya tinggi dan nilai kalorinya rendah. Indonesia mempunyai cadangan gambut nomor 3 terbesar dunia setelah Kanada dan Rusia. Ya. Gambut merupakan cikal bakal batu bara, di mana sejarahnya adalah dari bahan kayu tumbuhan, kemudian mengalami proses oleh bakteri anaerobik dan mengendap dan memandat. Kemudian ini dinamakan penggambutan atau petrification. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan dekomposisi alamiah lanjut menjadi batu bara. Prosesnya adalah pembatu baraan atau qualification. Ya, ini secara natural berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ya. Maka kalau kita lihat perbandingan gambut dan batu bara, bisa dilihat di sini. Maka gambut jika kita arahkan menjadi bahan bakar padat setara batu bara harus mengalami pengeringan, kemudian torefaksi atau pengarangan. Ya, yaitu pirolisis temperatur rendah, yang dimana terjadi dekomposisi struktur kimia sehingga menjadi senyawa yang sederhana tanda kutip. Ya. Metode eksperimennya adalah pembuktian secara presisi secara lab, kemudian kami lanjutkan dengan continuous proses, yaitu model aplikasi. Ya.
Dan hasilnya adalah dari gambut dasar yang nilai kalorinya 2.500 kilokalori per kilogram menjadi 5.720 kilokalori per kilogram. Ini adalah penampakan fisik hasil torefaksi gambut, dan kalau dilihat nilai kalorinya akan naik kelas menjadi subbituminus C, subbituminus B, subbituminus A, dan bahkan bituminus high volatile C. Dan kalau kita lihat kenaikan nilai kalor dari proses torefaksi, maka waktu hanya 30 menit kenaikan nilai kalor akan maksimum dan stagnan. Maka kami ngeklaim bahwa ini adalah percepatan proses pembatubaraan atau qualification dari gambut secara natural, yang secara natural perlu ratusan tahun menjadi hanya 30 menit. Dan kami sudah mematenkan ini dan sudah granted, yaitu proses pembuatan bahan bakar padat dari gambut melalui proses torefaksi dengan inventor kami sendiri, Pak Haryadi dan Profesor Rediswono. Ya, 10 publikasi ilmiah telah terbit, dan ini merupakan topik disertasi dari Pak Haryadi yang kami bimbing. Selanjutnya kita bahas biomasa, yaitu pengembangan teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar padat setara batu bara melalui proses hidrotermal dan torefaksi. Menurut informasi bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia di bagian bioenergi itu adalah 57 gigawatt, di mana biomasa adalah yang dominan, yaitu 52 gigawatt, kemudian sampah 1,4 gigawatt, diikuti biogas dan pome. Ini adalah sebaran potensi bioenergi Indonesia, yaitu Jawa Barat misalnya 2,3 gigawatt. Biomasa jenisnya banyak, heterogen, berupa senyawa kompleks, ya. Dan potensi energi terbarukannya besar, dengan catatan pemakaiannya berimbang, perlu mendapat proses awal untuk mengantisipasi efek samping yang negatif. Maka penelitian kami fokuskan pada fraksi organik dari sampah kota dan biomasa limbah. Ya. Ini ada informasi bahwa komposisi sampah Bandung itu 60%-nya adalah bagian organik. Ya. Sedangkan biomasa limbah, menurut data yang kami peroleh, utamanya di Indonesia adalah padi, kelapa sawit, karet, jagung maupun kayu. Ya. Maka sampah kota kami treatment melalui torefaksi multikomponen, ya, dengan proses torefaksi seperti kurva seperti ini, dan kemudian hasil torefaksi adalah seragam, berwarna hitam, berstruktur rapuh, dan bersifat kering. Kenaikan nilai kalor ditunjukkan pada kurva berikut, dan kami merumuskan menjadi model parametrik nilai kalor hasil torefaksi seperti persamaan berikut, temperatur torefaksi dan nilai kalor torefaksi. Maka kami sudah mematenkan dengan judul metode pembuatan bahan bakar padat bernilai kalor tinggi dari sampah perkotaan melalui torefaksi simultan, dan produk yang dihasilkan dengan metode tersebut dengan inventor adalah kami sendiri, kemudian Profesor Rediswono, Profesor Ari Darmawan Pasek, dan Dr. Amrul. Ini merupakan karya disertasi S3 Pak Amrul yang kami bimbing. Ya. Nah, selanjutnya biomasa limbah. Kendala sebagai bahan bakar langsung bersifat heterogen, nilai kalornya rendah, dan potensi saggingnya tinggi. Ya. Maka kami gunakan torefaksi multiproses, yaitu hidrotermal atau torefaksi basah dan kemudian torefaksi. Ya. Yaitu untuk menaikkan nilai kalor di satu sisi dan menurunkan potensi slagging dan falling di sisi lain, dan juga mengefektifkan proses konversi energi. 3 jenis biomasa untuk pemodelan, yaitu jerami, tandan kosong, dan serbuk kayu. Maka kami modelkan kalau biomasa multivarian, biomasa 1, 2, dan 3 dengan karakter nilai kalor rendah dan slagging falling tinggi mengalami multiproses sehingga menjadi biochar dengan nilai kalor tinggi dan slagging falling rendah. Ya. Multiprosesnya adalah torefaksi basah atau hidrotermal dan dilanjutkan dengan torefaksi. Ya. Nah, 3 sampel yang masing-masing menunjukkan dominasi masing-masing komponen, dan kemudian hasilnya adalah kalau dalam diagram Van Crevelen maka awalnya adalah di lingkungan biomasa, kemudian setelah proses multiproses menjadi di daerah coal, ya, dengan indeks slaggingnya menurun dan juga indeks fallingnya juga menurun. Maka ini berpotensi menjadi paten yang kami akan patenkan kemudian. Ya. 3 karya ilmiah
sudah dipublikasikan dan ini merupakan disertasi dari Pak Ade Adriansyah yang sedang berlangsung. Selanjutnya kami akan menginformasikan tentang pengembangan pengering jagung bergerak. Ya. Ini merupakan kolaborasi antara PT Caron Popan Indonesia, kemudian ITB dan PT Reka Cipta ITB. Jadi jagung, struktur bukit jagung didominasi oleh tepung. Ya. Kestabilan kualitas pasca panen ditentukan oleh temperatur penyimpanan dan kandungan air. Ya. Sebagai contoh, pada penyimpanan temperatur 24 derajat Celcius dengan kandungan air 14%, maka jagung mampu simpan pada kualitas yang sama 64 hari. Tetapi jagung dengan penyimpanan pada temperatur di sekitar kita yaitu 20 derajat Celcius dan moisture content 23%, itu tahan simpan hanya 2 hari. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan mitra mengembangkan sistem pengering jagung bergerak. Jadi kami menjemput bola dengan diagram alir proses seperti pada gambar berikut, dan ini adalah gambar isometri MCD. Kemudian ini adalah MCD versi light, kami juga mengembangkan versi medium, ya. Dan kinerja MCD ini kapasitas 1-1,5 ton, kemudian penurunan kadar airnya sampai 10% dan konsumsi BBM-nya 1,5 sampai 2 liter per ton per persen. Ini adalah gambaran dari hasil pengembangan kami. Maka sebagai penutup, kami rangkum kegiatan penelitian bahan bakar alternatif selama 30 tahun terakhir adalah sebagai yang dilingkungin hijau, biru, ya. Dan kami akan lanjutkan secara konsisten mencakup topik-topik yang belum terrealisasi. Juga kami telah mengembangkan pengembangan hilir langsung, memberikan solusi kepada masyarakat yaitu pengering jagung bergerak. Ya. Ini adalah pustakanya, dan izinkan kami memberikan pernyataan. Ya Rob, Kaulah sumber ilmu dan pencipta segala sesuatu. Ketika aku mencipta, Kaulah yang membukakan rahasianya. Ketika aku berinovasi, Kaulah yang memberikan inspirasi. Aku hanyalah instrumen yang kau gunakan untuk mengungkapkan keagunganmu dan keindahanmu. Ini merupakan cuplikan puisi dari Profesor Safwan Hadi yang kami hormati. Ya. Selanjutnya, izinkan kami mengucapkan ucapan terima kasih dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mencapai strata seperti ini. Maka kami akan mengucapkan terima kasih untuk semua pihak-pihak yang telah mendorong kami untuk mencapai tingkatan ini. Yang pertama adalah orang tua, yaitu Bapak Ibu Munadi Syarif almarhum. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu mertua kandung, yaitu Bapak Mualimi. Mertua asuh, yaitu Bapak Ibu Marsono. Kemudian istri tercinta, yaitu Diah Kuswandari, sarjana hukum, di mana kami sudah berteman sejak taman kanak-kanak, SD, SMP maupun SMA, dan sampai sekarang. Terima kasih. Juga kepada anak-anak kami, Ronita Jaya Andani dan Adian Rudo Dewanto, yang telah memberikan inspirasi dan kekuatan pada kami, ya, keluarga besar kami, dan keluarga besar istri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para guru besar pemberi rekomendasi, ya, dari FTMD, Profesor Joko Suharto, Profesor Priyadi Sito Darmanto, dan Profesor Ari Darmawan Pasek. Terima kasih semua hadir di sini. Kemudian dari luar FTMD di dalam ITB yaitu Profesor Heri Susanto dari FTI. Dan dari luar negeri yaitu Profesor Emeritus G. Ali Mansori, beliau adalah guru besar dari The University of Illinois at Chicago, USA. Dan yang istimewa adalah rekomendasi dari dalam negeri dari luar ITB yaitu Profesor Suyitno. Beliau adalah guru besar dari Universitas 11 Maret. Beliau merupakan alumni Teknik Mesin ITB angkatan 92 S1-nya dan angkatan 99 S2-nya, di mana pada saat S1 dan S2 pembimbingnya adalah saya. Jadi saya merasa berhasil sekali dengan menuntaskan Profesor Suyitno. Terima kasih
kami ucapkan kepada pimpinan ITB, Senat Akademik ITB, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, Senat FTMD, kolega kelompok kalian ilmu rekayasa terma, kolega dosen dan teknik FTMD, serta Sivitas Akademika ITB. Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Tata Cipta Digantara, Profesor Hermawan Yuda Wisastra, dan Profesor Lavi R. Juhal yang waktu itu sebagai Dekan, WDS, dan WDA atas dukungan yang luar biasa atas tercapainya jabatan guru besar saya. Juga kepada Dr. Firman Bagja Juangsa dan Azira atas bantuannya dalam proses kenaikan jabatan guru besar ini. Terima kasih juga kepada para pembimbing kami, Profesor Samudra almarhum, Dr. Amaryanto, Profesor Brang, Profesor Compusang dari Ekol Song Trateliong. Terima kasih khusus kepada guru, mentor, dan bapak kami, Profesor Ardi Suwono almarhum. Rekan-rekan yang berinteraksi dan berkolaborasi dalam kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat, pembimbingan beasiswa mahasiswa. Ya. Profesor Fauzi Suleman, Dr. Panji Prawijudha, Adrian Rizky Iramna, Dr. Juli Setio Indartono, Dr. Insinyur Hendirianto, Dr. Nathanael, Dr. Willy, dan seluruh alumni mahasiswa bimbingan yang telah menjadi mitra dan berkarya selama ini. Juga kepada para mitra kami, PT Pamamardan Nusantara, Ishikawa-jima Harima Heavy Industry Japan, dan Charon Pokpan Indonesia. Maka izinkan saya membaca kode kehormatan guru besar ITB. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 Juli 2025, Profesor Toto Hardianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.